kami memang harus memastikan berkaitan dengan aplikasinya. Karena salah satu tujuan MONEF ini adalah untuk mewujudkan satu data atau data tunggal berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Karenanya partisipasi aktif dari Bapak Ibu Komisioner Komisi Provinsi itu sangat dibutuhkan dan diperlukan. Nah, mudah-mudahan dengan penyampaian penyampaian materi pada hari ini itu bisa menambah bekal atau menambah pengetahuan Bapak Ibu untuk menghadapi MONEF tahun 2023. Lanjut Mbak, materi saya Mbak. Ya, kenapa diadakan workshop dan pendampingan? Ya tadi, karena pada MONEF hari ini, tahun ini, Komisi Informasi tidak mengadakan atau tidak membuat masa sanggah. Jadi harus kita jelaskan sejak awal. Makanya kenapa dipandang perlu adanya workshop dan pendampingan. Kalau kita cukup anggaran, kita mau adakan kegiatannya dalam bentuk langsung, tapi karena satu dalam hal bisa baru kita jalankan lewat online. Lanjut, Mbak. Lanjut. Ya, saya dalam kesempatan kali ini hanya ingin menekankan kepada beberapa hal yang mungkin belum sempat terbaca, belum sempat diulas pada saat di sosialisasi di Kampar. Jadi pada hari ini kita akan betul-betul bicara teknis. Lanjut, Mbak. Teknis dan kebijakan. Lanjut. Oke, yang tadi, Pak. Yang tadi, halaman sebelumnya. Ya, tujuan dari MONEF sama ya. Adalah mengukur kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, menilai konsistensi, mengevaluasi implementasi, menilai kategori, dan sebagai masukan atau feedback. Nah, maksud dan tujuan ini ajak tetap dari tahun ke tahun, karena ini adalah sebagaimana tertera di peraturan Komisi Informasi. Nah, jadi hanya Komisi Informasi yang satu-satunya lembaga yang oleh Undang-Undang 14 tahun 2008 itu diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa Undang-Undang 14 menyatakan Komisi Informasi bertugas salah satunya adalah menetapkan standar layanan informasi. Nah, kita pengen tahu apakah standar layanan informasi tersebut sudah dipatuhi oleh setiap badan publik. Penilaian lain, evaluasi lain di luar Komisi Informasi tentu saja itu tidak ada kaitannya dengan Komisi Informasi. Lanjut. Ya, badan publik yang di MONEF tahun ini sama ya. Ada badan publik kementerian, ada badan publik lembaga non struktural, ada badan publik lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara, partai politik, dan pemerintah provinsi. Jadi ada 7 kategori yang tahun ini tetap kita MONEF. Lanjut. Nah, ini tahapan-tahapannya agar diperhatikan dan Bapak Ibu agar memeriksa dengan seksama. Tahap pertama nanti akan ada pengisian kuesioner. Tanggalnya, startingnya akan dimulai pada tanggal 18 Agustus. Ini hari 1 Agustus, nah tanggal 18 Agustus. Sampai dengan 18 September. Itu adalah jadwal pengisian kuesioner. Di dalam pengisian kuesioner ini, kami Komisi Informasi Pusat itu telah membuat clustering. Nanti pada akhir sesi akan kami beritahukan. Membuat clustering kelompok 1, kelompok 2 atau cluster 1 ya masing-masing nanti akan ada penanggung jawabnya. Jadi Bapak Ibu dalam rangka
isi kuesioner, ingin konsultasi, ingin bertanya, silahkan, ya kan? Nanti akan kita arahkan kepada komisioner yang bertanggung jawab terhadap klasternya Ibu, gitu kan? Jadi tidak semua tidak semua orang itu menangani, ya. Jadi nanti akan ada di bagian akhir nanti akan kami sampaikan. Nah, silakan gunakan waktu Bapak Ibu sekalian tentang waktu hari ini sampai dengan 18 September itu, ya kan, untuk bertanya, ya kan, untuk bertanya dan seterusnya, termasuk aplikasinya dan seterusnya. Silakan. Ya, pengisian dimulai 18 Agustus. Ini secara konkret, ya kan, secara konkret, Bapak Ibu kalau misalnya punya anggaran, ya mau mengundang komisioner atau bikin acara segala macam, ya silakan saja, gitu ya. Jadi itu masih diperbolehkan. Setelah Bapak Ibu mengisi kuesioner, nanti kami akan melakukan verifikasi data atau verifikasi kuesioner. Teknis dan tata caranya kami tidak akan beritahukan. Nah, coba itu kotak itu coba bisa. Nah, verifikasi data atau verifikasi kuesioner itu akan berlangsung mulai tanggal 19 September sampai dengan Oktober kalau tidak salah. Tanggalnya belum dicantumkan itu. Oh iya, oke. Nah, setelah verifikasi data nanti kemudian itu ada kegiatan apa tuh? Kotak itu. Visitasi ya. Oh, presentasi. Jadi kegiatannya pengisian kuesioner, mengisi data, presentasi badan publik, kemudian visitasi. Visitasi kemudian rapat pembahasan, ya kan? Setelah rapat pembahasan kemudian nanti ada ada wording, ya kan ya. Itu kan ya. Baik. Lanjut. Lanjut. Jadi tahapannya seperti itu. Tahapan evaluasinya. Lanjut. Halaman slide berikutnya. Ya ini, pengisian kuesioner mulai aduh, ganggu saya itu. Kotak apa sih itu? Mulai pengisian kuesioner mulai 18 Agustus sampai dengan 18 September. Bapak Ibu silakan untuk memperbarui akun, atau yang belum punya akun silakan untuk membuat akun. Nanti biar dibimbing oleh staf KI. Jadi setelah pengisian kuesioner nanti akan kita beritahu tata caranya. Tata cara ini hampir tidak berubah dengan tahun-tahun sebelumnya. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian ada verifikasi data. Itu mulai 19 Agustus sampai dengan 19 September sampai dengan 11 Oktober. Betul ya? Ada verifikasi. Nah, Bapak Ibu, badan publik, kementerian, pemerintah provinsi, BUMN dan seterusnya, di dalam verifikasi data ini hanya badan publik yang memiliki passing grade 60 yang akan diundang dalam tahapan presentasi. 60 itu dari mana hasilnya? 60 itu adalah nilai kuesioner. Jadi pada saat Bapak Ibu badan publik mengisi kuesioner, menjawab kuesioner, kemudian sudah selesai dan sudah submit, maka sistem akan langsung memberikan nilai misalnya 100. Nah, itu nilai kuesioner. Kemudian nilai kuesioner itu diverifikasi. Setelah diverifikasi ternyata berkurang menjadi 90.
gitu ya, menjadi 90. Maka 100 ditambah 90 dibagi 2 adalah 80. Baru 80 dikali berapa persen? Berapa persen? 80% ya. Dikali 80%. Maka ketemulah angka 60. Nah, itu baru kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tahapan verifikasi. Atau maaf, tahapan presentasi. Presentasi badan publik direncanakan akan dimulai pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2023. Lanjut. Nanti dalam presentasi yang akan dilihat 3 hal. Masih presentasi tadi. Masih presentasi. Ya, dalam presentasi nanti itu yang akan diperhatikan itu adalah berkaitan dengan SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, berkaitan dengan inovasi layanan keterbukaan, dan juga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi nanti 3 hal itu yang akan dilihat pada saat presentasi, strategi dan kebijakannya seperti apa. Lanjut. Kemudian visitasi. Bapak Ibu sekalian, visitasi tidak dilakukan kepada semua badan publik, meskipun nilainya kategorinya sudah baik. Visitasi hanya dilakukan sekurang-kurangnya kepada 10 badan publik terbaik dari seluruh kategori. Konkretnya, kategori badan publik partai politik, kategori badan publik BUMN, kategori PTN, kategori perguruan tinggi, dan seterusnya digabungkan. Kemudian siapa yang paling baik di situ? 10 terbaik, sekurang-kurangnya 10. Terbaik itu misalnya, kan kalau 90 itu kan sudah informatif, Pak, Bu. Nah, sekarang kita cari yang nilainya antara 95 sampai dengan 98 misalnya seperti itu. Siapa nanti yang terbaik 10 terbesar. Nah, tujuan visitasi ini adalah untuk menentukan peringkat akhir. Jadi Bapak Ibu informatif, tapi ada di peringkat berapa atau kategorinya apa, gitu kan? Informatif tapi tidak di peringkat 1, mungkin di peringkat 5 atau di peringkat 3 dan seterusnya. Itu nanti akan tujuan. Jadi tidak semua badan publik divisitasi. Ya, tidak semua badan publik divisitasi, hanya badan publik dengan nilai tertentu yang terbaik dari seluruh kategori. Pengumuman dan penganugerahan. Bapak Ibu sekalian, karena peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2022 itu, handphone siapa sih? Hah? Ya, apa namanya, mewajibkan ada kegiatan penganugerahan, maka kami masih berupaya untuk membuat agenda di Istana Presiden. Masih berupaya, meskipun tidak janji. Nah, hasil Monef tetap akan dipublikasikan, tetap akan disampaikan, tetapi nanti mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu atau pertimbangan lain bahwa hasil Monef akan disampaikan pada kesempatan dan momen yang lain. Ya. Sementara itu, kemudian saya lanjut kepada kuesioner. Kami akan menjelaskan kuesioner kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, pada Monef tahun lalu,
kuesioner itu hanya berfungsi checklist. Hanya berfungsi checklist. Jadi hanya ada, tidak ada, seperti itu. Hari ini kuesioner dibangun atau dirancang agar dapat memunculkan karakteristik badan. Ya, strategi badan. Oh, tadi aspek penilaian belum disampaikan ya? Kembali ke materi tadi dulu. Ya, aspek tadi belum ke aspek ya. Lupaan. Oke. Ya, baik. Nah, di aspek tadi, Bapak Ibu sekalian, penilaian, monitoring, dan evaluasi tidak bisa melakukan kreasi sendiri. Tetap harus berpegang dan berpedoman kepada aspek regulasi. Ada 6 aspek yang wajib dinilai di dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Apa saja aspek itu? Itu berkaitan sarana dan prasarana, berkaitan dengan kualitas informasi, berkaitan dengan jenis informasi, komitmen organisasi, digitalisasi, inovasi, dan strategi. Nah, evaluasi pasti tidak akan keluar dari kerangka ini. Maka semestinya kegiatan MONEF itu, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi, itu punya grade dan punya prestis lebih tinggi karena dia memotret keseluruhan. Ya, tidak memotret bagian per bagian. Lanjut. Dari aspek itu kemudian kita breakdown di dalam pembobotan. Sebagaimana dulu kita sampaikan di Kampar, bahwa ada 3 aspek yang itu dominan, yaitu berkaitan dengan kualitas informasi, berkaitan dengan pelayanan informasi, dan berkaitan dengan jenis informasi. Itu bobotnya 60. Kita bagi 3 menjadi 20-20. Mengapa 3 bobot atau 3 aspek ini menjadi dominan? Itu juga berangkat dari kajian empirik kami atau pengamatan empirik. Masih banyak badan publik yang misalnya menyatakan sebuah dokumen atau sebuah informasi itu terbuka. Tapi pada sisi lain ada masyarakat meminta dengan dokumen dan jenis informasi yang dimaksud, jenis informasi yang diminta nggak ada atau dianggap dikecualikan, gitu ya. Atau kemudian dalam pelayanan informasi antara meja PPID dengan meja humas sering nggak nyambung, sering nggak connect. Nah, itulah kenapa kemudian aspek-aspek ini menjadi kita kedepankan dengan memiliki nilai bobot masing-masing 20-20. Nah, di kualitas informasi itu juga kita pilah. Lanjut. Nggak kebaca. Nggak kebaca. Mata tua soalnya. Ya, sarana dan prasarana itu ada elektronik, jadi mudah, komitmen itu juga mudah, digitalisasi juga mudah. Ini sudah biasa
dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Jadi untuk menjawab item ini saya pikir tidak akan kesulitan. Lanjut. Presentasi coba di bawahnya itu. Badan saya agak kurang fit ini, jadi memang penjelasannya agak kurang sistematis ya. Saya mohon maaf kalau tidak nyaman Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk penetapan kategori adalah akumulasi nilai dari nilai kuesioner, yaitu ke nilai kuesioner dan nilai verifikasi dibagi 2 kali 80 tambah nilai presentasi. Kemudian akan muncullah nilai kategori. Nah, Bapak Ibu sekalian, Komisi Informasi Pusat menghimbau nanti pada saat nanti kami akan sampaikan secara resmi ya. Jadi pertama, Bapak Ibu nanti diperbolehkan, diizinkan untuk konsultasi kepada komisioner. Nanti silakan berhubungan dengan Mbak Adit atau Reno. Jadi hanya satu pintu, tidak ada pintu lain, Bapak Ibu sekalian. Nanti Adit sama Reno yang akan mengatur ketemunya dengan siapa. Bapak Ibu Badan Publik tidak kami perkenankan berhubungan dengan TAAA, asisten. Mengundang TA, mengundang asisten. Kalau mau mengundang, undang komisionernya saja. Tidak kami perbolehkan. Karena TA dan AA itu berlaku sebagai verifikator. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu tidak kami perkenankan ya kan untuk mengundang TA AA dalam kegiatan Bapak Ibu. Bapak Ibu kami beri kebebasan keleluasaan untuk berkonsultasi, bertanya, berdiskusi kepada komisioner nanti biar diatur oleh Bu Adit dan Mas Reno. Nah, kemudian bagi badan publik yang itu lolos tahapan presentasi, ya kan? Tadi kan disampaikan bahwa hanya 60, hanya badan publik yang memiliki nilai 60 yang akan ikut presentasi. Maka badan publik yang akan presentasi, yang lolos presentasi itu juga tidak diperkenankan untuk membuat acara bersama komisioner dan atau juga dengan asisten atau dengan TA. Kecuali buat badan publik yang tidak lolos, PTN yang tidak lolos, BUMN yang tidak lolos, Pemprov yang tidak lolos, kemudian partai politik yang tidak lolos, lembaga negara yang nggak lolos, silakan kalau ingin membuat acara dengan Komisi Informasi. Tapi bagi yang lolos, maka dihimbau untuk tidak membuat kegiatan yang melibatkan Komisi Informasi. Ini buat Bapak Ibu yang lolos tahapan presentasi. Ya, lanjut. Nah, sekarang saya akan jelaskan di aspek kuesioner. Kuesioner kami beri mudah, mungkin sebagian sudah ada yang dapat bocoran, ya kan? Dengan mengintip-intip di website. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu silakan nanti untuk tinggal mengikuti bukti yang ada di sebelah kanan, kolom sebelah kanan, bukti pelaksanaan. Ya, ikuti petunjuk tersebut. Sudah gampang toh, kalau tahun lalu kan kosong di situ. Sekarang kita arahkan. Nah, oke. Bapak Ibu, saya akan jelaskan ya. Untuk
Untuk mengisi kuesioner ini, seluruh badan publik itu diminta untuk mendeskripsikan tugas dan fungsinya. Materinya apa? PPID-nya menulis. Jadi bukan langsung mengkaitkan mengkaitkan kasih link, oh tugas dan fungsinya sudah diumumkan, enggak begitu. Deskripsikan tugas dan fungsi pokok kementerian, lembaga, badan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Buktinya adalah pada bagian ini PPID memberikan deskripsi tugas dan fungsi badan. Misalnya, Kementerian Keuangan apa sih tupoksinya? PPID-nya nulis. Ya, ditulis. Oh, tugasnya 1 2 3. Fungsinya 1 2 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan punya tugas dan fungsi apa? Ya kan? Badan Pengawas Pemilu, tugas dan fungsinya apa? Silakan PPID ditulis, kemudian diupload. Nah, penjelasan itu nanti akan menjadi rujukan kita untuk melihat penilaian-penilaian yang lainnya. Contoh, mengumumkan informasi deskripsi tugas dan fungsi dalam website. Nah, kita lihat nanti kita akan lihat ini Kementerian Pertanian bilang bahwa menyampaikan salah satu tugas dan fungsinya adalah membuat regulasi soal pertanian. Ini misalnya gitu ya, misalnya. Nah, kita akan lihat apakah deskripsi tersebut sudah diumumkan atau belum, gitu kan. Nah, maka dalam nomor 2 Bapak Ibu diminta untuk menyematkan linknya. Lanjut ke bawah. Jadi ini ada sebuah rangkaian, Bu, Bapak Ibu sekalian. Lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah. Nah, ini ya kan. Terus ya ini jelas ya kan. Nah, ini nomor B. Tentang program dan kegiatan. Bapak Ibu jelaskan apa itu program dan kegiatan dari badan publiknya Bapak Ibu. Program itu disajikan di mana? Nah, ya kan? Lanjut. Mengumumkan program kegiatan yang sedang dilaksanakan. Kalau yang di depan itu adalah dengan tugas dan fungsi memuat pelaksana dan seterusnya, maka yang nomor 2 yang sedang dilaksanakan. Ini harus nyambung. Keterangannya adalah ke kanan. Sertakan alamat link website yang menyajikan informasi program kegiatan yang sedang dilaksanakan bersesuaian dengan materi nomor 1. Misal, nomor 1 menyajikan informasi tentang program ketahanan pangan. Maka materi nomor 2 yang menyajikan informasi yang sedang dijalankan berkaitan dengan ketahanan pangan. Kamu ngerti apa? Yang sebelah kanan. Nah, itu ya. Jadi misalnya tadi di nomor 1 apa nih program dan kegiatan Kementerian Pertanian? Oh, sedang menangani ketahanan pangan misalnya. Maka pertanyaan nomor 2 itu harus berkaitan dengan nomor 1. Selama ini Bapak Ibu tidak pernah berkaitan. Nomor 1 antara 2 itu apa, nomor 2 itu beda lagi. Lanjut. Nah, ini sama ya yang telah dilaksanakan. Ini adalah sebuah rangkaian. Jadi nggak boleh terpisah. Kemudian ini program keuangan jelas. Jelas nomor ke bawah. Pengadaan barang dan jasa. Tolong dilanjutkan ya. Enggak tahan ini. Ya, lanjut. Di pengadaan barang dan jasa itu juga menjadi sebuah rangkaian. Pengadaan barang dan jasa, informasi pengadaan barang dan jasa itu adalah informasi yang berkesesuaian dengan deskripsi badan publik mengenai tugas dan fungsi, berkesesuaian dengan program dan kegiatannya,
dan berkesesuaian dengan PBJ-nya. Kemarin-kemarin masih sering terjadi Badan Pengawas Pemilu misalnya programnya itu, ini misalnya aja supaya gampang ya, programnya adalah melakukan pengawasan pemilu. PBJ-nya pengadaan alat kursi kantor, misalnya seperti itu nggak nyambung. Atau kemudian BUMN misalnya BUMN sektor energi misalnya, Pertamina misalnya, itu adalah melakukan stabilisasi harga minyak, program dan kegiatannya. Tapi dalam pengadaan barang jasa yang dicantumkan itu beli mebel air, itu nggak nyambung. Ya. Nah, yang nyambung itu adalah Kementerian Pertanian, programnya diversifikasi pertanian misalnya. Nah, maka pengadaan barang dan jasanya itu yang harus berkaitan dengan itu. Harus berkaitan kan. Itu konsepnya. Nah, coba kembali lagi Ren. Ada 5 paket kalau nggak salah Ren ya. Ya 5 paket yang kita minta. Ya, baik ada pengerjaan yang sedang berlangsung, yang sedang berlangsung, yang sudah berlangsung dan sudah selesai kalau nggak salah begitu. Ya. Oke, itu coba tolong dilanjutkan dulu deh. Aku malah bingung. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan Barjas, dicantumkan adalah 5 paket. Tadi sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Handoko, adalah 5 paket terbesar sesuai dengan tugas dan fungsi badan publik, seperti itu. Bagaimana tertera dalam penjelasan, nanti terdapat alamat link LPSE yang memuat informasi tahap tender gagal, dan atau tender ulang. Seperti halnya sudah kami cantumkan dalam kuesioner, contoh dari link, salah satunya adalah LPSE LKPP. Seperti itu. Dilanjutkan. Oke. Dilanjutkan dengan daftar informasi publik. Hal ini juga informasi yang terkait dengan daftar informasi publik sesuai dengan fungsi utama kementerian, lembaga, atau badan publik, di mana yang diminta adalah daftar informasi publik tahun 2023 yang telah dimutakhirkan sesuai dengan standar Perki 1 tahun 2021. Sebagaimana bukti pelaksanaannya, yaitu menyediakan dokumen hard copy atau soft copy DIP terbaru yang telah disahkan atau ditandatangani oleh pejabat berwenang. Lalu yang kedua yaitu apabila ditemukan bahwa dalam DIP tahun sebelumnya mencantumkan informasi yang telah habis, dalam penetapan informasi yang dikecualikan telah habis jangka waktu pengecualiannya, maka dan dinyatakan sebagai informasi terbuka, maka ditunjukkan dalam DIP bahwa informasi tersebut adalah informasi publik yang dari informasi dikecualikan yang telah habis masa berlakunya. Lalu yang ketiga yaitu terkait dengan ini adalah pertanyaan yang sudah ditanyakan dari tahun sebelumnya.
terkait dengan informasi lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme dan atau penyelesaian sengketa. Bagaimana cara menjawab untuk untuk menjawab pertanyaan 3 ini adalah Bapak dan Ibu menyertakan putusan-putusan Komisi Informasi ataupun Badan Peradilan dalam penyelesaian sengketa ataupun dalam mekanisme keberatan yang sebelumnya dinyatakan dikecualikan, tapi kemudian menjadi terbuka di dalam mekanisme keberatan atau dalam penyelesaian sengketa. Dan ini bukti pelaksanaannya bahwa Bapak dan Ibu menunjukkan informasi yang telah dibuka berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa informasi. Bila tidak ada informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa, maka Bapak dan Ibu cukup bilang tidak ada. Dituliskan tidak ada dalam kolom data dukung. Lalu bagian ketiga yaitu informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan sesuai dengan fungsi utama kementerian, lembaga, atau badan. Di sini diharapkan Bapak dan Ibu dari Badan Publik menyediakan dan mengumumkan informasi yang dikecualikan hasil uji konsekuensi sesuai dengan standar Perki 1 2021. Sehingga bukti pelaksanaannya menunjukkan bahwa dokumen pengecualian informasi hasil uji konsekuensi yang telah disahkan pejabat berwenang berada pada diumumkan melalui kanal resmi website Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya yaitu ke indikator jenis informasi. Yang pertama adalah informasi tersedia setiap saat dengan menyediakan dokumen digital dan hard copy informasi yang tersedia setiap saat. Sebagaimana yang telah tertera dalam ada kuesioner bahwa Badan Publik menyediakan informasi yang wajib disediakan diumumkan secara berkala tahun 2023 mengenai program dan kegiatan, meliputi dokumen program-program dan kegiatan tahun 2023 sesuai dengan tugas fungsi yang sekurang-kurangnya memuat nama program atau kegiatan, sumber anggaran, dan besaran anggaran. Dengan bukti pelaksanaan berupa dokumen hard copy dan atau soft copy. Hal ini juga berlaku untuk seluruh informasi yang termasuk sebagai informasi tersedia setiap saat, mulai dari program, lalu realisasi anggaran dan pencapaian kegiatan di tahun 2023. Pada huruf C, kami juga meminta program kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2022 yang sekurang-kurangnya memuat nama program atau kegiatan, realisasi anggaran, dan capaian kegiatan. Yang D yaitu laporan kegiatan hasil audit tahun 2022 yang terdiri dari catatan atas laporan keuangan, LRA, dan neraca sampai dengan daftar aset dan investasi. Yang E adalah dokumen keuangan tahun 2023. Kami sudah dijelaskan dalam pertanyaan di kuesioner, yaitu berbentuk DIPA dan RKA KL tahun 2023.
Sehingga dua bentuk ini yang harus dimasukkan dalam data dukung kuesioner. Lalu yang F adalah menyediakan dokumen pengadaan barang jasa yang telah diumumkan, selesai tender dan telah diserah terimakan pekerjaan tahun 2023. Meliputinya yaitu dari KAK sampai dengan berita acara serah terima atau final handover. Telah kami jelaskan memberikan catatan bahwa jumlah dokumen yang disediakan sesuai dengan jumlah paket pengadaan barang jasa yang telah selesai. Misalnya dokumen KAK atau kerangka acuan kerja, maka disediakan adalah 5 dokumen KAK sesuai dengan paket. Begitu juga sampai dengan seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang tertera dalam kuesioner. Ya. Dengan catatan bahwa PPID hanya mencantumkan informasi atau dokumen yang relevan sesuai dengan jenis pengadaan barang dan jasa. Misalnya, sebuah pengadaan barang dan jasa tidak dilaksanakan secara e-purchasing, maka PPID menjawab tidak dipersyaratkan pada kolom bukti pelaksanaan. Seperti itu. Lalu terkait dengan penyediaan dokumen surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga, berikut dokumen pendukungnya. Jadi Bapak dan Ibu melampirkan daftar MOU tahun 2021 sampai dengan 2023. Surat-surat perjanjian kemitraan, surat-surat perjanjian swakelola, surat penugasan atau pembentukan tim swakelola, dan daftar dokumen kontrak tahun 2021 sampai dengan 2023. Lalu di nomor 3, kami meminta bahwa Bapak dan Ibu menyediakan dokumen surat menyurat pimpinan atau pejabat badan publik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi wewenang tahun 2021 sampai dengan 2023. Yang keempat adalah menyediakan dokumen persyaratan izin yang telah diterbitkan atau yang dikeluarkan berupa dokumen pendukungnya dan laporan penataan izin yang diberikan pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Nomor 5 adalah menyediakan dokumen jumlah, jenis, gambaran umum, pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal, serta laporan penindakannya pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Nomor 6, menyediakan dokumen jumlah, jenis, gambaran umum, pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat, serta laporan penindakannya tahun 2021 sampai dengan 2023. Yang ketujuh yaitu menyediakan dokumen informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum tahun 2021 sampai dengan 2023. Yang kedua yaitu informasi terbuka lainnya dengan menyediakan dan mengumumkan informasi berkala. Nomor 1 adalah mengumumkan ringkasan laporan akses informasi publik tahun 2022 yang memuat jumlah permintaan, lalu waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik, lalu jumlah permintaan yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, dan permintaan informasi yang ditolak,
serta alasan penolakan permintaan informasi publik. Hal ini dapat dijawab dengan mencantumkan alamat link website yang menyediakan informasi publik terkait materi kuesioner. Baik, untuk selanjutnya sebenarnya informasi-informasi yang ada dalam kuesioner ini tidak jauh berbeda dengan kuesioner tahun 2022 tahun lalu. Seperti itu. Kami ada beberapa penambahan. Seperti halnya di sini yang keempat yaitu pelayanan informasi di tingkat wilayah cabang unit kerja atau PPD pelaksana, bahwa Bapak dan Ibu mencantumkan website PPD pelaksana ke Dirjenan atau sederajat. Hal ini dilakukan untuk kementerian atau lembaga terkait dengan informasi wajib berkala, informasi tersedia setiap saat, daftar informasi publik, dan permohonan informasi online. Semua telah kami jelaskan dalam kuesioner yang saya yakin sudah disebarkan oleh koordinator masing-masing kategori badan publik. Seperti itu. Saya teruskan. Jadi, memang kalau terganggu, badan saya agak kurang fit ini. Jadi, di dalam aspek jenis informasi, itu bukti evidensnya itu adalah dokumen. Baik itu hard copy maupun elektronik. Ya, itu evidensinya itu. Di dalam kualitas buktinya atau evidensinya itu adalah informasi. Jadi misalnya menyampaikan informasi keuangan hanya ditampilkan berkaitan dengan flyer, postingan di Twitter atau di media sosial. Misalnya saya sering melihat itu Twitternya Kementerian Keuangan, ya kan, yang itu menyajikan penerimaan pajak, gitu ya. Nah itu informasi. Atau saya sering melihat atau beberapa kali melihat Twitternya dinas sosial tentang program. Nah itu program, itu informasi. Ya, jadi sekali lagi di dalam aspek kualitas, evidensnya atau bukti pelaksanaannya tidak harus selalu dokumen. Selama ini kan Bapak Ibu adalah mengupload dokumen, mengupload link, kan begitu. Tapi di kualitas tidak selalu begitu. Tapi di jenis informasi itu mutlak berkaitan dengan ketersediaan dokumen. Nah, untuk dokumen pengadaan barang dan jasa itu harus ada rangkaian dengan yang tadi Bapak Ibu informasikan. Kalau pada kualitas informasi Bapak Ibu menginformasikan lelang pembangunan gedung sekolah, kemudian pembangunan Jalan Raya Banten Pamanukan misalnya, atau kemudian pengadaan jasa konsultan pemberdayaan masyarakat, begitu ya. Jadi ada 5 itu. Nah, maka pada saat pertanyaan jenis informasi, maka yang ditampilkan itu tadi dokumen dari pembangunan Jalan Banten Pamanukan, dokumen dari pembangunan gedung,
dokumen pembangunan pengadaan jasa konsultan. Nah, dicoba buka di informasi tersedia setiap saat, Mas. Maaf, di jenis informasi. Ya, di jenis informasi dalam pengadaan barang dan jasa ini, itu kan banyak item, Pak, Bapak Ibu sekalian. Ada RHPS, ada saw drawing, gitu ya, dan seterusnya. Nah, bila mana informasi paket pengadaan barang dan jasanya itu tidak menyertakan, maka Bapak Ibu bilang tidak dilaksanakan atau ada keterangannya. Misalnya tadi pekerjaan pengadaan konsultan pemberdayaan masyarakat pada program perkembangan peternakan domba Australia, misalnya seperti itu. Jadi Kementerian Peternakan itu mengadakan menginformasikan lelang jasa konsultan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangbiakan domba Australia. Itu paketnya itu. Nah, itu pula nanti yang disampaikan di dalam jenis informasi, dokumennya. Dalam pekerjaan tersebut, jasa konsultan tadi, itu kan misalnya tidak ada AMDAL. Ya, maka di dalam item AMDAL disebutkan tidak tidak dipersyaratkan AMDAL dengan dilampirkan oleh bukti keterangan, dan di opsi pilihan kuesioner, ya kan, opsi pilihan di E-Monef dicentang iya, jangan tidak. Kalau iya nanti pengaruhnya kepada angka, tapi Bapak harus menyatakan tidak, harus menyatakan iya, jangan tidak, gitu kan ya. Lagi ada sebuah paket pekerjaan belum handover, tapi sudah selesai pekerjaannya, gitu. Maka itu dijelaskan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam kuesioner ini, ya kan, baik di jenis informasi maupun di kualitas informasi, kami tidak mau mendidik yang nggak ada diada-adakan, yang nggak ada diada-adakan hanya untuk memenuhi ketentuan kuesioner. Kalau memang tidak ada, tidak tersedia, maka kuesioner itu sudah mengalokasikan ruang untuk menilai. Contoh lagi tadi, dalam hal uji konsekuensi. Kalau Bapak Ibu tahun terakhir tidak melakukan uji konsekuensi, ya tidak apa-apa. Maka dijelaskanlah, tidak melakukan uji konsekuensi. Tetapi di kolom iya dan tidak ditulis iya. Jangan ditulis tidak. Kalau tulis tidak nanti nilainya 0, tapi harus ditulis iya. Makanya kenapa kita berikan petunjuk di dalam teknis pengisian tersebut. Ya, itu tadi berkaitan dengan barang dan jasa. Lanjut. Aspek berikutnya adalah pelayanan. Aspek pelayanan, operatornya siapa ya? Hah? Nah, ya ini pelayanan standar Bapak Ibu sekalian. Tata cara informasi, ya ini hal-hal yang yang sudah biasa saya tidak akan mengeksplor lebih lanjut berkaitan dengan ini. Setelah aspek pelayanan, ke bawah lagi, ke bawah. Ya, itu kemudian di setelah aspek pelayanan, nah yang Bapak Ibu perhatikan nanti ada, ini pertanyaan untuk contoh siapa nih? Kementerian atau apa? Kementerian lembaga. Kalau tidak salah ada pertanyaan jenis informasi, mana Pak? Coba dibuka jenis informasi. Yang ada badan publik di tingkat daerah. Oh ya, iya. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian PID juga diperhatikan struktur kuesioner hari ini. Bapak Ibu nanti diminta untuk menggambarkan bagaimana kondisi keterbukaan informasi pada PPJ pelaksana sampai di kantor wilayah. Selama ini kritik kepada Komisi Informasi dalam lokal Monef adalah yang diperlukan itu hanya pusatnya saja. Kemenku bagus, sangat bagus.
Misalnya gitu ya. Tapi kalau kemudian nanti kita lari ke daerah, itu nggak connect, nggak nyambung. Kemudian misalnya apalagi kementerian apa yang punya KKP misalnya, kementerian KKP bagus, tapi apakah kemudian standarnya sampai dengan tingkat daerah atau enggak? Maka nanti setiap badan publik yang terlihat sekarang itu diminta untuk menggambarkan kondisi existing dari setiap PWD pelaksana. Misalnya itu, misalnya kantor kanwil pajak Jawa Tengah. Kita kan lihat di websitenya, ada nggak informasi wajib berkalanya, ada nggak informasi tersedia setiap saatnya, ada nggak daftar informasi publiknya dan seterusnya. Itu nanti ini yang berbeda dengan kuesioner sebelumnya. Ya, oke, lanjut pada aspek digitalisasi, komitmen organisasi, dan terakhir apa tadi, Mbak? Sarana prasarana ya, dan itu tidak ada perubahan-perubahan mendasar dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, sementara itu dulu kami buka supaya tidak tambah pusing. Kami buka organisasi kita diskusi dulu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang mengajukan pertanyaan. Nanti aja. Nah, Baik. silakan. Baik, kita akan buka nilai sesi diskusi. Yang sudah raise hand adalah dari PPID Utama Kementerian Pertanian. Kami persilakan untuk membuka mic. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat nanti akan saya bacakan satu persatu. Kami persilakan dari PPID Utama Kementerian Pertanian. Yang raise hand, Bapak dan Ibu dari Kementerian Pertanian. Oke, karena tidak ada respon dari Kementerian Pertanian, kemudian dari BRIN, Bapak Jasianto. Ya, selamat pagi Mbak Adit, Pak Handoko. Yang raise siapa? Oh, maaf, Bapak dan Ibu dari Kementerian Pertanian. Ini dengan sebentar. Enggak, suaranya masuk nggak ya Mbak? Masuk, baik. Suaranya Kementerian Pertanian terlebih dahulu. Kami persilakan. Masuk, Bu. Suaranya nggak masuk. Masuk, Ibu. Pakai headset apa nanti? Mas Rustan? Iya, kamu masih headset ya? Baik, kita beralih terlebih dahulu. Nanti silakan diperbaiki. Sudah masuk, Ibu? Oh, tidak dengar. Baik. Mohon maaf untuk Kementerian Pertanian, nanti kita akan ulang lagi. Kepada Bapak Jasianto dari BIN, kami persilakan. Iya, terima kasih. Selamat pagi. Moderator. Dari ini tadi saya sudah jawab deskripsi, kita akan bikin sendiri ya. Saya sudah petakan terkait dengan pertanyaan nomor 3, Mbak. A3. A3 itu pejabat eselon 1, pejabat yang disamakan lingkungan instansi pemerintah atau lembaga negara. Yang ini kan di sini di kita itu kan penegasan di sini cuma kepalanya aja ya. Kita kan wakil kepala belum ada ya, jadi kita ngisi kepalanya aja ya. Itu satu jawaban. Yang kedua, pimpinan cabang ini kan di kita kan tidak ada pimpinan cabang, adanya ORPR, organisasi riset, dan itu sifatnya bukan bukan di cabang-cabang seperti itu. Berarti kan kalau kami sebagai lembaga negara tidak akan mengisi nomor 3 para pimpinan cabang wilayah ya. Mohon penjelasan. Yang berikutnya yang nomor 4 ini tadi sudah dijelaskan, kita harus menjelaskan program kegiatan. Yang B, program ini tadi sudah dijelaskan. Itu yang nomor 3. Dan ini dari terkait
terkait dengan ini apa ya, waktu kami 1 bulan ya Mbak, itu apakah masih bisa disesuaikan lagi gitu karena di kami itu banyak banget yang BRIN itu kan baru berintegrasi, jadi kita juga perlu koordinasi dengan ya, unit-unit kerja yang mempunyai data. Terus terkait dengan data ini ada paket tadi udah maksimal 5. Nah, ini dari H, Mbak. Daftar informasi publik untuk pertanyaan 3. Itu kementerian lembaga itu menunjukkan DP dikecualikan yang telah sesuai dengan masa berlakunya. Nah, kami kan tidak ada nih, Mbak. Kalau yang kita tidak punya informasi dikecualikan yang habis masa berlakunya, karena BRIN kan baru ya. Jadi kalau nggak ada, apakah cukup dengan surat pernyataan? Karena kemarin kami bikin surat pernyataan sepertinya tidak dinilai gitu. Ya, ini mohon konfirmasinya seperti apa untuk H3 yang H2 ya Mbak, mohon maaf H2 ya. Itu gitu. Setelah itu terkait dengan apa di satu data izin ya, yang di izin ini di I informasi setiap saat, tapi di poin ke-4 224 menyediakan dokumen surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga. Itu nomor 4 itu ini menyediakan dokumen persyaratan izin yang diterbitkan dan atau dikeluarkan ini dalam dokumen ini diminta 2001-2003. Ini laporan izin ini seperti apa ya yang dimaksud dalam laporan izin ini? Apakah Baik, itu ini seperti apa laporannya? Mungkin bisa dipertegas ya Mbak kepada kami. baik. Itu terkait dengan satu lagi Satu lagi Bapak, nama ini website banyak PPID semuanya di luar pelaksana nggak Mbak. apa-apa ya, Jasanto. PPID pelaksana kalau nggak ada, kita kan PPID pelaksana kita tidak ada punya website. Berarti semua kolom 4 ini kami tidak akan isi ya Mbak, karena kita masih websitenya satu kesatuan. Nah, karena kalau nggak diisi nanti apakah lebih ngurangin gitu. Satu lagi terkait dengan satu data. Dalam satu data itu diminta kita untuk ada link satu data itu di 5 kegiatan. Yang ini wali data di 3 Romawi implementasi satu data. Wali data menyebarkan data terbaru dari 3 ke portal satu data itu. Di sini diminta lebih dari 5. Apakah kalau kurang dari 5 di sini tidak nyatakan berakibat hilangnya nilai. Jadi kita nggak ada. Memang harus kita dimaksimalkan 5 minimal itu baru bisa dapat nilai. Itu Mbak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jasyanto. Ini kayaknya pertanyaan semuanya diborong sama Pak Jasyanto. Mudah-mudahan yang udah Tapi saya melihat ada beberapa persamaan pertanyaan. Mungkin Bapak dan Ibu yang mempunyai persamaan dengan Pak Jasyanto, kita simak penjelasan dari Pak Handoko. Kami persilakan Pak. Ya, saya karena di monitor nggak muncul ya, jadi apa yang di bagian apa tanya saya coba imbangi dengan membuka laptop ya. Oke. Pertama, tadi yang saya patut dan tangkap bahwa di BRIN tidak ada tidak ada kantor unit atau kantor cabang begitu Pak ya. Tapi bagaimana dengan pengisian? Ya kalau memang satu kita nggak ada yang penting ya kalau tadi kan coba saya kalau badan tidak sehat nih jadi gini Pak, jadi suka ngeblank saya. Saya buka questionnya sebentar Pak ya. Saya buka contoh biar enak, biar ada ilustrasinya. Oke. Oke, itu kan pada pertanyaan pelayanan informasi. Ini Pak ya, diminta untuk mendeskripsikan pelayanan informasi di unit-unit lain. Gitu Pak. Nah, sekarang tinggal tergantung di BRIN itu misalnya ada berapa kedeputian. Ya, deputinya itu misal itu jadi PPID pelaksana atau bukan? Gitu. Nah, jadi di kita kedeputian tidak PPID pelaksana Pak. Jadi kita ya maka dari itu Bu ya, kalau kedeputian itu misalnya atau kedirjenan itu ya, itu adalah PPID pelaksana, ya maka harus diisi. Gitu Pak ya.
Nanti kalau di BRIN itu tidak ada apa namanya, tidak ada unit-unit lain yang menjadi PPD pelaksana, baik yang ada di dalam di Jakarta maupun luar Jakarta, ya disampaikan nggak ada, gitu kan. Apakah itu berpengaruh terhadap nilai? Ya, kan, tentu tidak, Pak, itu kan. Jadi kita juga nggak boleh memaksakan, kok nggak ada kok dipaksa suruh ada, gitu loh, Pak. Paham maksud saya, Pak? Halo, Ya Pak, Pak paham, Handoko. paham yang saya maksud. Halo, Pak Jasianto, apakah terdengar? Ya Pak Handoko, Oh, silakan. Oh, baik. paham ya? Gitu. Ya. Jadi kalau memang nama website PPID pelaksana tingkat kedirijenan atau sederajat, kalau nggak ada ya nggak ada. Gitu. Ya. Sampaikan, bahwa tidak di BRIN tidak ada, gitu Pak ya. Nanti terus kemudian di kolom apa? Di kolom SAQ-nya tetap ditulis ya, jangan ditulis tidak, Pak, gitu kan ya. Nah Pak itu nanti Handoko, nilai itu sebentar. izin Pak, kita PPD pelaksana itu ada, tapi kita di tingkat kawasan, itu di bawah kita, di bawah satu biro. Nah, ya berarti itu dicantumkan, berarti kan ada PPD pelaksana. Nah, tapi maksud saya websitenya itu dia nggak punya Pak, dia websitenya menyatu ke biro Nggak apa, website BRIN nasional. nggak apa, ya pokoknya sampaikan saja kondisi existingnya, Pak ya, gitu kan ya. Misalnya gitu, saya Kementerian Pertanian beberapa kali saya sebut karena saya mengambil sampel ini nih kemarin, ya. Jadi maaf nih yang di Kementerian Pertanian, saya terbuka aja. Jadi misalnya gini, di Kementerian Pertanian itu kan ada Dirjen Karantina, gitu Pak ya. Ada Dirjen Karantina. Nah itu kemudian ada Dirjen Karantina, ada Dirjen apa dan seterusnya. Nah kalau di BRIN PPD pelaksananya itu websitenya menyatu dengan website utama, ya nggak apa-apa, Pak. Nanti kan tinggal dicantumkan aja. Nanti kan kita akan melihat itu, Pak. Itu loh, Pak. Paham saya, Pak? Ya Pak Handoko. Ya. Nah, terus tadi yang setelah itu apa lagi di pertanyaannya dari Bapak tadi itu? Untuk izin pelaporan, itu bentuk pelaporannya bagaimana? Pelaporan apa ya? Perizinan yang diberikan. Ya kalau saya kami kan tidak bisa mengarahkan bentuknya bagaimana. Bahwa dalam perki itu ada diatur berkaitan dengan pelaporan perizinan. Nah, kira-kira BRIN itu memberi perizinan enggak? Gitu kan? Kalau enggak ya enggak, itu kan. Kalau enggak ya enggak ada, gitu kan. Benar atau tidaknya kan nanti kami kan tinggal melacak, gitu Pak. Ya kan? Itu ya. Terus terkait dengan satu data harus mencantumkan 5. Ya. Yang pertama adalah apabila kurang dari 5 akibat kurangnya nilai. Kalau kurang dari yang diminta, gitu Pak ya, kan ya. Ya nanti kami akan lihat Pak, karena nanti kami akan juga berkoordinasi ya dengan pihak di satu data, gitu kan ya. Karena kami juga nggak mau asal memuat, gitu kan. Atau asal menjawab. Bapak Ibu sekalian, tolong mindsetnya, ya kan ya, mindsetnya jangan mengejar nilai. Jangan, kalau memang tidak ada, tidak tersedia, gitu, maka Bapak Ibu di dalam Monef ini itu diberi kesempatan untuk menjelaskan. Tadi saya contoh BRIN tadi ya, BRIN untuk satu data diminta 5. Gitu. Tapi kondisi existingnya itu hanya menyertakan 3, gitu. Ya nanti kami akan melihat kenapa 3 itu, apa penyebabnya, gitu loh Pak. Ya kan itu kan harus nanti kami hal yang secara kualitatif kami pertimbangkan. Karena Monef itu ingin memotret, ya kan? Ini memotret. Mungkin selama ini kami kurang dalam melakukan sosialisasi dan seterusnya atau apa dan seterusnya, gitu loh Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong jangan terpaku kepada nilai, gitu kan, kepada nilai, tapi kepada kondisi existingnya seperti apa, gitu. Ya, silakan kalau ada mau pertanyaan lagi. Ini saya coba satu persatu langsung handle ya pertanyaan supaya tidak numpuk ya, gitu kan. Silakan Mbak Dit. Baik, terima kasih Pak Terima Jasianto. kasih. Mungkin untuk yang baik, Bapak Ibu yang meraise akan saya atur. Saya akan menanyakan terlebih dahulu yang sudah ada menanyakan di kolom chat. Dalam format
izin tanya Pak, ditulis bagaimana dalam bentuk format apa? Kalau bukan link apa jadi tidak redundant karena itu pada umumnya ada di website utama setiap instansi terkait dengan tugas fungsi begitu ya dari Mahkamah Agung. Oh ya, di jenis informasi. Iya. Oke, MA di kualitas ya. Yang pertama. Iya, kualitas. Ya, di kualitas ya. Iya, Pak. Redundant dengan apa yang sudah ada di website dan ditulis lagi di dalam kolom deskripsi. Iya. Redundant bisa jadi, Bu, ya kan ya. Tapi kami tidak bukan tidak menentukan ya. Jadi bukan redundantnya yang akan menjadi perhatian buat kami, ya kan. Tapi adalah tangkapan, pemahaman dan penangkapan Bapak Ibu selaku badan publik itu untuk mendeskripsikan badannya. Paham tidak nih PPID berkaitan dengan fungsi dan badannya? Kita minta untuk cerita, nggak usah banyak-banyak, mungkin setengah halaman. Fungsinya adalah MA, tugasnya apa. Nah, itu nanti yang Bapak Ibu tulis itu akan menjadi pedoman verifikator. Oh, ternyata Mahkamah Agung itu tugas dan fungsinya A, B, C, D. Udah, itu akan menjadi pegangan. Pegangan untuk melihat proses-proses verifikasi selanjutnya. Gitu. Itu penjelasan kami seperti itu. Jadi memang, dan ingat yang tadi saya sampaikan di aspek kualitas ini ya, itu adalah penyampaian informasi. Bapak Ibu bisa menyampaikan dalam bentuk dokumen boleh, tidak dokumen juga nggak apa-apa. Yang penting ada informasi yang tersampaikan. Gitu. Silakan. Saya akan menanyakan sedikit random terlebih dahulu di jam 10.07 dari PPID ITB. 1. Informasi tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan, bukti yang dilampirkan, apakah boleh dalam link yang dengan menggunakan password yang diberikan kepada KIP, mengingat dokumen tersebut tidak boleh diakses langsung oleh publik. Apa pertanyaannya? Untuk informasi tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan, bukti yang dilampirkan, apakah boleh dalam link yang menggunakan? Tidak boleh. Jawabannya langsung tidak boleh ya Bapak Ibu. Kami kan tidak bertanya dokumen saudara. Yang kami tanya itu kalau kemudian Anda mengecualikan, mana SK pengecualiannya itu. Tidak bertanya kepada dokumennya. Jadi nggak boleh. Baik. Lalu yang kedua adalah mohon penjelasan terkait informasi LHKPN pejabat lain yang di lingkungan PTN yang dilaporkan sampai setingkat apa? Maksudnya bagaimana maksudnya? LHKPN itu kan ada rektor. Pimpinan itu jadi satu, ya kan? Kemudian yang wajib LHKPN menurut peraturan perundangan siapa di PTN? Itu yang diumumkan. Ya, pejabatnya misalnya bahwa dekan itu harus diumumkan, ya itu diumumkan. Baik Pak. Baik, sudah nanti kami beralih lagi ke pertanyaan yang ada di dalam kolom chat. Selanjutnya kami persilakan dari BMKG Ibu Dwi Rini. Mudah-mudahan pertanyaannya sedikit berbeda ya. Siap, Insya Allah Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Ririn Pak dari Humas BMKG. Sudah berapa tahun saya menangani PPID. Salam kenal suara Bu. Halo Pak, gimana? Salam kenal suara. Oh, kenal suara, siap Pak. Baik Bapak, yang jadi pertanyaan saya, tadi saya menyimak di kuesioner, tapi saya lupa pertanyaan yang mana di bagian part yang terakhir, terkait untuk mengupdate melalui link Pak.
Nah, yang jadi pertanyaan saya itu link website TPID atau website BMKG Pusat. Karena mengingat di internal itu lebih sulit, Pak, menggerakkan orang-orang internal daripada menggerakkan orang luar, Pak. Yang saya alami dalam penanganan PPID di BMKG. Nah, ada beberapa bagian yang tidak mau dipublish di website utama khususnya. Nah, ini bagaimana? Apakah cukup di website PPID saja atau terintegrasi dengan website BMKG Pusat, Bapak? Terus kemudian yang terkait laporan hasil kekayaan, itu kata Bapak kan tidak boleh berupa link, harus dokumen. Lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa bagian atau satuan kerja yang tidak mau mempublish dokumen tersebut, Bapak. Nah, ini bagaimana mensiasatinya, Pak? Kadang kami berpikir kemarin dengan kepala biro kami, nanti suatu saat kami akan mengundang teman-teman dari KIP, Pak, untuk menjadi narasumber di BMKG, karena ini perubahan mindset orang-orang internal suatu organisasi ini yang sulit dirubah, Pak.